Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita akan mencoba perkalian bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu ada beberapa ketentuan. 1. Perkalian terdiri dari bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Misalkan 2 kali 3 itu artinya 2 itu sebagai bilangan pengali dan 3 adalah bilangan yang dikali. Posisi awal selalu berada pada angka 0. Yang ketiga, awal menghadap ditentukan oleh bilangan yang dikali. Jika yang dikali itu adalah bilangan positif, maka menghadap ke arah kanan. Jika yang dikali itu bilangan negatif, maka menghadap ke arah kiri. Jika yang dikali adalah bilangan 0, maka menghadap ke samping. Dan selanjutnya bilangan apapun pengalinya tetap diam. Yang keempat, untuk menentukan arah melangkah itu ditentukan oleh bilangan pengali. Jika pengali adalah bilangan positif, maka dia akan melangkah maju. Jika pengalinya adalah bilangan negatif, maka dia akan melangkah mundur. Dan jika pengalinya adalah bilangan 0, maka diam. Nah, hasil kali adalah angka yang terletak pada posisi akhir dia melangkah. Kita ambil contoh. Nah, misalkan kita akan menentukan 2 kali 3. Kita ingat di sini, 3 di situ, bilangan yang dikali itu adalah positif, maka arahnya adalah ke kanan. Karena 2 sebagai pengali itu adalah positif, maka nanti akan berjalan maju sebanyak 2 kali, di mana masing-masing adalah 3 langkah atau 3 poin ya. Nah, contoh di sini kanguru itu melompat yang mula-mula dari titik 0, kemudian karena itu dia pengalinya itu yaitu 3 di sini adalah positif, maka kanguru itu menghadap ke arah kanan ya. Kemudian karena 2 atau pengalinya itu 2 positif, maka dia akan berjalan maju sebanyak 2 kali, di mana masing-masing 1 kali dia maju itu adalah 1, 2, 3. Nah, karena itu 2 pengalinya, maka dia akan berjalan maju sebanyak 2 kali. 1 ya, kemudian 2. Nah, di sini sehingga dia berhenti di angka 6. Jadi, diperolehlah hasil dari 2 kali 3 adalah 6. Berikutnya, itu tadi adalah positif dengan positif. Sekarang kita ambil contoh bilangan negatif dikalikan positif, yaitu negatif 2 dikalikan 3. Nah, 3 di situ positif, maka dia arah atau menghadapnya ke kanan. Sedangkan pengalihnya yaitu negatif 2, maka dia nanti akan berjalan mundur sebanyak 2 kali. Nah, di sini kanguru itu tetap menghadap ke kanan. Yang tadinya kanguru itu di sini, kemudian dia mundur 2 langkah, ya, mundur 2 langkah. Kenapa? Ya, 2 kali dia mundur karena di situ bilangan pengalinya ini adalah negatif. Nah, sehingga dia melangkah mundur sebanyak 2 kali, yaitu setiap satu melangkah dia ada 3 poin. Ya, 1, 2, 3 poin juga. Nah, dia melangkah 1 kali langkah, ya, 1 kali, kemudian melangkah lagi 2. Nah, disinilah dia berhenti di angka negatif 6. Jadi, hasil dari negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Berikutnya contoh lagi. Jika
bilangan yang dikali di sini adalah negatif 3. Nah, karena negatif 3 itu negatif, maka dia mengarah ke kiri, dia menghadapnya ke kiri. Kanggurunya nanti menghadap ke kiri. Karena 2 positif atau pengalinya itu positif, maka dia akan berjalan maju sebanyak 2 kali. Yaitu masing-masing langkah adalah 3 poin. Dilihat di sini. Nah, nih kanggurunya dia menghadap ke kiri. Begitu. Nah, di sini karena tadi kan di sini mula-mulanya kanggurunya dia berjalan maju sebanyak 2 kali. Maju. 1, kemudian 2. Nah, berhentilah di angka negatif 6. Nah, jadi 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6. Nah, lagi contoh jika keduanya negatif, bilangan pengali atau bilangan yang dikali di sini sama-sama negatif. Misalkan contoh, karena di sini negatif 3, maka dia menghadap ke arah kiri. Sedangkan di sini bilangan pengalinya adalah negatif 2, maka dia akan berjalan mundur sebanyak 2 kali. Nah, di sini dilihat kanggurunya yang tadi mula-mula di sini, dia menghadap ke arah kiri, kemudian dia mundur 2 langkah, ya. 1 mundur ke sana, lagi mundur ke sana, berhentilah di angka 6. Nah, jadi hasilnya di sini adalah positif 6. Nah, lagi di sini yang menjadi catatan dari kegiatan tadi yang ada pada garis bilangan, maka dapat kita simpulkan bahwa hasil kali bilangan dengan tanda yang sama maka akan menghasilkan tanda positif. Jika hasil kali bilangan dengan tanda berbeda, maka akan menghasilkan tanda negatif. Nah, jadi ini yang menjadi catatan, plus kali plus adalah plus, sedangkan min kali min adalah plus juga karena di situ memiliki tanda sama. Sedangkan jika tanda yang berbeda di sini min kali plus, maka hasilnya adalah min atau negatif. Sedangkan di situ jika positif dikalikan negatif, ya, maka juga akan menghasilkan bilangan negatif. Berikutnya kita bagaimana jika kita akan mengalihkan bilangan di mana kita mengalihkannya dengan bilangan 0? Dan bagaimana jika kita misalkan mengalihkan bilangan dengan 1? Nah, bisa kita lihat di sini menjadi catatan bahwa untuk sembarang bilangan bulat berapapun itu, jika dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 2 kali 1, misalkan 2 kali 1, maka hasilnya adalah 2 itu sendiri, dan seterusnya. Untuk sembarangan bilangan 0, jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Misalkan 2 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Negatif 5 kali 0, hasilnya juga 0, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat apa saja yang ada pada perkalian bilangan bulat? Di sini ada beberapa sifat, yaitu sifat tertutup, di mana kedua bilangan bulat A dan B jika dikalikan maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 di situ juga merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian sifat komutatif. Untuk A dan B bilangan bulat, maka berlaku dari hasil perkalian A kali B, maka hasilnya sama juga dengan B kali A. 2 kali 1 itu sama dengan 1 kali 2, seperti itu. Kemudian jika ada 3 bilangan bulat, maka berlakulah sifat komutatif. Tadi adalah 2 bilangan, sekarang kalau 3 bilangan sekaligus di sini berlaku sifat asosiatif, ya. Di sini jika A kali B dikalikan C, maka akan sama dengan A kali B kali C, seperti itu. Kemudian sifat identitas. Sifat identitas di sini yaitu berlaku bahwa pada perkalian itu adalah memuat unsur identitas adalah 1. Nah, jadi bilangan berapapun dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
Kemudian, sifat perkalian dengan bilangan 0. Jadi, untuk sembarang bilangan bulat A, maka akan berlaku A kali 0, maka hasilnya adalah 0. Dan sifat perkalian distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan itu juga berlaku di situ ya. Berikutnya, kita akan masuk pada perpangkatan, ya kita masih berhubungan dengan perkalian. Ya, kalau perkalian itu konsepnya adalah penjumlahan berulang ya anak-anak. Sedangkan kalau perpangkatan di sini adalah perkalian berulang. Jadi sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali. Contoh, 5 kali 5 itu bisa dituliskan sebagai 5 pangkat 2. Ya, bisa dibaca 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Sedangkan kalau 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali, maka bisa dituliskan menjadi bentuk 5 pangkat 3, seperti ini. Angka kecil yang muncul di atas itu merupakan angka pertama yang menunjukkan berapa kali bilangan itu dipangkatkan. Nah, bilangan pangkat itu dinamakan sebagai eksponen. Nah, 5 pangkat 3, 3 disinilah namanya eksponen atau pangkat. Contoh kalau disuruh menentukan hasilnya, 3 pangkat 2 artinya perkalian dari 3 sebanyak pangkatnya, sebanyak 2. Nah, sebanyak 2 di situ. Ini. Nah, jadi 3 kali 3 adalah 9. Contoh lagi, 2 pangkat 3. Berarti perkalian berulang dari 2 sebanyak 3 bisa kita hitung hasilnya adalah 8. Ya. Kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Pada pembagian merupakan kebalikan dari perkalian atau inverse ya, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Jika A kali B menghasilkan C, maka sedemikian hingga di mana C dibagi A, maka akan menghasilkan B, atau jika C dibagi B, maka akan menghasilkan A. Nah, bisa dilihat di tabel di situ. Saya ambil contoh 1 ya. Jika A kali B sama dengan C, contoh 3 kali 4 sama dengan 12. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 12. Kalau dibalik atau inversenya, jika C dibagi A akan menghasilkan siapa? Oh, menghasilkan B. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Kalau C dibagi A, 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Begitupun pula pada jika C dibagi B, maka akan menghasilkan A. C-nya siapa? 12. B-nya siapa? 4. Maka akan menghasilkan 3. Gitu. Dan seterusnya. Nah, pola tanda pembagian bilangan bulat sebenarnya hampir sama pada perkalian tadi. Pada pembagian bilangan bulat positif dan negatif, hasil bagi dua bilangan dengan tanda sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Jika hasil bagi dua dari bilangan dengan tanda yang berbeda, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini ya menjadi poin penting di sini bahwa positif dibagi positif maka akan menghasilkan positif dan seterusnya di situ sampai dengan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, sekarang menginjak yang terakhir yaitu operasi campuran. Kita sudah mengenal pada operasi yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun di sini pada operasi campuran, perkalian, dan pembagian, jika dalam melakukan hitungan itu melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, maka perkalian dan pembagian itu yang didahulukan. Nah, contoh misalkan di sini 5 ditambah negatif 2 kali 4. Karena di sini ada operasi perkalian, di sini ada operasi penjumlahan, maka yang harus didahulukan adalah perkalian terlebih dahulu. Negatif 2 dikali 4 terhitung terlebih dahulu dihitung menghasilkan negatif 8, baru dioperasikan dengan penjumlahan yaitu 5 ditambah negatif 8, hasilnya adalah
negatif 3. Contoh lagi, jika ada tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung itu. Contoh, misalkan di sini ada yang ada di dalam kurung negatif 12 dikurangi 20 dibagi 4. Maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu, operasikan dulu yang ada di dalam tanda kurung, yaitu negatif 12 dikurangi 20, dihitung dulu menghasilkan negatif 32. Baru dioperasikan dengan pembagian, yaitu negatif 32 dibagi 4, sehingga diperoleh negatif 8. Nah, contoh terakhir yang kita hubungkan dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Jika ada eksponen, maka hitunglah terlebih dahulu eksponen itu. Misalkan di sini ada pembagian dengan bilangan yang berpangkat. 45 dibagi negatif 3 dipangkatkan 2. Maka ini dulu yang harus dikerjakan. Jadi negatif 3 dipangkatkan 2 itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Ya. Jadi hasilnya adalah positif 9. Nah, barulah dioperasikan dengan pembagian dari 45 dibagi 9. Nah, ini hasilnya adalah positif 5. Nah, demikian penjelasan dari operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.